Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusha Fadilah, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4E PAI. Di sini saya akan menyampaikan hasil jawaban dari yang sudah saya tulis untuk ulangan tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam praktik pendidikan di madrasah maupun pesantren. Zanti Arbi berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah menginspirasi, menganalisis, mempreskriptifkan, dan menginvestigasi. Maksud dari menginspirasikan yaitu memberikan inspirasi kepada para murid untuk melakukan ide tertentu dalam sebuah pendidikan. Filsafat pendidikan Islam memberikan landasan yang kuat bagi praktik pendidikan di pesantren maupun di madrasah. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk membentuk karakter, integrasi ilmu, dan persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pengaruh filsafat pendidikan Islam dalam praktik pendidikan diantaranya mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu dunia, terus membentuk karakter pendidikan yang berorientasi pada akhirat, serta pengembangan kurikulum. Contoh konkretnya, filsafat pendidikan Islam ini sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum di madrasah maupun pesantren, baik itu dari metodenya, materinya, isinya, dan isi dari kurikulum tersebut. Sebagai pengalaman pernah pesantren sambil mondok gitu. Di sini bahwa kurikulumnya dirancang dengan sangat-sangat memenuhi nilai-nilai prinsip Islam. Selama 24 jam itu pun dirancang apa saja yang dilakukan atau kegiatan dari murid sekaligus santri tersebut. Maka tidak ada waktu yang terbuang sia-sia sebab kegiatannya juga sangat padat dan bermanfaat bagi peserta didik. Di analisis memang sangat terlihat perbedaan yang mencolok antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan di Barat. Perbedaannya yang paling kentara yaitu filsafat pendidikan Barat identik dengan free value atau tanpa nilai. Artinya mereka itu selalu mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu. Sedangkan filsafat pendidikan Islam, kebenaran akalnya selalu dialogis dengan kebenaran wahyu. Filsafat pendidikan Barat juga aspek pandangan hidupnya berupa sekuler. Sedangkan filsafat pendidikan Islam mempunyai ikatan langsung dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupannya, dan juga terdapat pada kitab yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Yang ketiga, filsafat pendidikan Barat itu menggunakan doktrin humanisme. Sedangkan di filsafat pendidikan Islam itu tidak. Yang keempat, drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Yang kelima, faktor yang sangat mempengaruhi yaitu pola pikir dari ilmuwan-ilmuwan Barat sehingga membentuk pola pendidikan yang ada di Barat. Sedangkan di filsafat pendidikan Islam jelas ajaran dasar Islam mewajibkan mencari ilmu pengetahuan, terus juga menekankan pada nilai-nilai akhlak dan pengembangan ilmu pengetahuan hanya untuk mengabdi kepada Allah dan untuk kemaslahatan umum. Kekurangan dan kelebihannya bahwa filsafat pendidikan Barat ini mereka tergantung pada pola pikir ilmuwan Barat, sedangkan pola pikir manusia itu bisa salah dan bisa sesat. Sedangkan kalau kita lihat dari filsafat pendidikan Islam,
pasti mengutamakan ibadah. Mencari ilmu disebutkan sebagai ibadah dan untuk kemaslahatan umum. Jadi kalau tidak untuk kemaslahatan umum, untuk apa gitu? Sedangkan di filsafat pendidikan barat ini mereka sekuler. Proses belajar dan mengajarnya pun mereka menggunakan pendidikan barat dan semata-mata masalah yang digali itu hanya tentang dunia. Ya tadi, karena mereka bersifat sekularistik dan materialistik. Tanggung jawab belajar mengajar juga semata-mata fokus pada urusan manusia aja gitu. Kepentingan belajar mengajar juga hanya memenuhi kepentingan dunia sekarang dan di sini. Konsep pendidikan barat ini umumnya tadi bebas nilai dan proses belajarnya pun, sedangkan di Islam kelebihannya bahwa proses belajar mengajar adalah aktivitas amal ibadah yang dieratkan dengan pengabdian atau penghambaan kepada Allah. Jadi tanggung jawab belajar dan mengajar ini disampingkan tanggung jawab kemanusiaan, tapi juga tanggung jawab spiritual. Filsafat pendidikan Islam memiliki kerangka kerja yang luas dan komprehensif, mencakup berbagai aspek yang relevan dengan pendidikan dalam konteks Islam. Kerangka kerja filsafat pendidikan Islam diantaranya itu ada ontologi, yaitu hakikat keberadaan. Di sini, ontologi itu membahas hakikat keberadaan manusia, alam semesta, dan Tuhan dalam perspektif Islam, menekankan bahwa manusia adalah khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Terus membahas konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mengembangkan diri seperti fisik, intelektual, dan spiritual. Selanjutnya, kerangka kerja epistemologi, yaitu teori pengetahuan. Misalnya membahas sumber-sumber pengetahuan dalam Islam, pastinya dengan sumber Al-Quran, hadis, itu kan akal dan pengalaman. Menekankan pentingnya integritas antara ilmu agama dan ilmu dunia atau ilmu umum. Juga membahas metode-metode pemperolehan pengetahuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga itu ada aksiologi atau nilai dan estetika. Di sini misalnya membahas seperti sistem nilai dan etika yang mendasari pendidikan Islam, menekankan pentingnya pengembangan karakter yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam, dan membahas tujuan akhir pendidikan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang keempat itu ada kosmologi atau alam semesta. Maksudnya, misalnya itu seperti menjelaskan pandangan Islam tentang agama, tentang alam semesta, penciptaan, dan bagaimana manusia harus berinteraksi dengan alam. Elemen-elemen dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, diantaranya itu tauhid. Menjadikan tauhid ini harus sebagai dasar dan tujuan utama pendidikan dalam Islam. Misalnya mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dalam semua mata pelajaran dan kegiatan pendidikan. Yang kedua itu akhlak mulia. Di sini menekankan pembentukan karakter yang berakhlak mulia dengan ajaran Islam. Ketiga, bisa mengembangkan kurikulum yang mencakup pembelajaran tentang adab, etika, dan nilai-nilai moral. Selanjutnya itu ada integrasi ilmu. Misalkan di sini membuat kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, menghindari pemisahan yang tajam antara kedua jenis ilmu ini, karena sebenarnya keduanya pun sangat-sangat penting. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk gitu. Nah, terus pengembangan kurikulum juga menjelaskan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan agama. Selanjutnya, pengembangan potensi. Misalnya, pengembangan kurikulum yang memungkinkan peserta didik ini bisa mengembangkan potensi mereka secara optimal. Terus juga memperhatikan perbedaan individu yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir ini relevansi dengan kehidupan. Seperti mengembangkan kurikulum dengan teknologi ya, karena sekarang sudah zaman teknologi, kehidupan yang modern, pastinya juga harus sesuai dengan kebutuhan
di zaman sekarang juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Dan pentingnya metode belajar atau metode pengajaran. Karena menggunakan metode pengajaran ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Konteks tantangan modernisasi pendidikan Islam menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam ini sangat penting. Karena apa? Karena untuk mengatasi berbagai tantangan tadi yang dihadapi dengan lembaga pendidikan Islam. Misalnya di sini tentang pentingnya prinsip integrasi ilmu pengetahuan. Tantangannya kecenderungan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum dan kurangnya relevansi kurikulum yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena contohnya itu banyak ya. Kalau pesantren yang tidak belajar ilmu umum, jadi hanya fokus ilmu agama saja. Ada juga sekolah yang hanya fokus ilmu dunia saja gitu kan. Maka penerapan prinsipnya di sini adalah misalkan mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum secara holistik. Yang kedua itu pengembangan karakter dan akhlak mulia. Tantangannya pastinya ya di zaman sekarang apalagi degradasi moral dan etika di kalangan generasi muda ini selalu menurun ya, dan kurangnya penekanan pada pendidikan karakter dalam kurikulum. Penerapan prinsipnya itu menjadikan pembentukan karakter dan akhlak mulia sebagai tujuan utama pendidikan. Yang ketiga itu relevansi dengan kebutuhan zaman. Tantangannya kurikulum yang kurang relevansi dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan teknologi, maka akan terjadi kesenjangan antara usaha lembaga pendidikan Islam dengan tuntutan zaman. Penerapan prinsipnya bisa mengembangkan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Pastinya juga membekali para peserta didik ini dengan keterampilan di abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif ya, serta bisa bertanggung jawab. Yang keempat itu pengembangan potensi individu. Tantangannya kurangnya perhatian terhadap perbedaan individual siswa ini. Metode pembelajarannya kadang cenderung homogen dan kurang mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Penerapan prinsip menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered learning, karena biasanya student centered learning ini lebih bermakna bagi peserta didik. Yang kelima itu penguatan jati diri Islam. Tantangannya pengaruh globalisasi yang dapat menggerus identitas Islam, kurang pemahaman tentang sejarah dan peradaban Islam. Penerapannya adalah memperkuat pemahaman tentang ajaran Islam dan sejarah peradaban Islam, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas sebagai seorang muslim. Filsafat pendidikan Islam memberikan landasan moral yang kokoh berdasarkan ajaran agama Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab ditanamkan sejak dini. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan integritas pribadi dan etika yang kuat dan menjadikan benteng terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Filsafat pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Misalkan menumbuhkan peserta didik menjadi individu yang beretika, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini maka akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan beradab. Filsafat pendidikan Islam juga mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Mereka akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan masalah sosial dan menciptakan perubahan positif. Menjadi masyarakat yang berkelanjutan dengan nilai-nilai Islam seperti menjaga lingkungan dan berbagi dengan sesama atau tolong menolong, maka akan membentuk masyarakat yang berkelanjutan. Dalam studi filsafat pendidikan Islam,
Terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan pendidikan Islam. Di antaranya yaitu ada pendekatan normatif. Apa itu pendekatan normatif? Pendekatan ini berfokus pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai dasar pengembangan filsafat pendidikan Islam. Efektivitas bahwa pendekatan ini memastikan pendidikan Islam itu tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang otentik, namun perlu diimbangi juga dengan pendekatan yang lain agar relevan dengan konteks modern. Kedua, pendekatan historis. Historis ini yaitu mempelajari sejarah perkembangan pemikiran pendidikan Islam dari masa ke masa. Efektivitasnya bahwa pendekatan ini membantu memahami bagaimana pemikiran pendidikan Islam setelah berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini dapat memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan pendidikan Islam di masa kini. Yang ketiga, ada pendekatan filosofis kritis. Pendekatan ini menggunakan metode-metode filsafat untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep-konsep pendidikan Islam. Efektivitasnya bahwa pendekatan ini mendorong pemikiran kritis dan reflektif dalam mengembangkan pendidikan Islam. Ini sangat penting dan dalam menghadapi tantangan modern serta memastikan bahwa pendidikan ini relevan dan efektif. Selanjutnya pendekatan integratif. Maksudnya di sini pendekatan itu berusaha mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman dan juga ilmu umum. Hasilnya lulusan yang tidak hanya punya pemahaman agama yang mendalam tapi juga memiliki kompetensi dalam ilmu-ilmu agama juga umum, karena penting ya untuk persiapan generasi muda muslim untuk menghadapi tantangan dunia modern. Dan menurut saya pendekatan yang paling efektif ini dari kedua yang terakhir, yaitu pendekatan integratif dengan pendekatan filosofi kritis. Karena pendekatan integratif ini memungkinkan pengembangan kurikulum yang holistik dan juga relevan dengan kebutuhan di zaman sekarang. Dan filosofis kritis itu akan mendorong pemikiran kritis dan inovatif dalam pengembangan pendidikan Islam. Sebab tadi, karena di dunia yang modern ini membutuhkan peserta didik atau setelah menjadi lulusan gitu kan, tidak hanya punya pemahaman agama yang kuat, tetapi juga punya keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman, serta bisa berpikir kritis, inovatif, diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam seperti globalisasi, sekularisasi, dan pengembangan teknologi. Karena dengan menghubungkan kedua pendekatan ini, lembaga pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif oleh kombinasi yang pas gitu. Rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam dapat dilakukan dengan membangun sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, mengembangkan potensi peserta didik serta secara maksimal. Misalnya menjadikan pendidik sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam, mengintegrasikan nilai-nilai Islami dan juga ilmu yang juga dalam pembelajaran, serta mengakomodasikan konsep hakikat manusia dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam dan memanfaatkan peran individu serta masyarakat dalam internalisasi nilai-nilai Islam. Komponen-komponen utama pada program yang pertama itu ada kurikulum integratif. Misalkan di kurikulum integratif ini mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis, menekankan pada pengembangan pemahaman tentang tauhid, akhlak mulia, dan nilai-nilai Islam dalam semua mata pelajaran, memasukkan kajian Al-Quran, hadis, sejarah, peradaban Islam dalam kurikulum. Yang kedua itu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena
Metode ini menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta menggunakan metode pembelajaran seperti studi kasus, proyek, atau diskusi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Yang ketiga itu ada pengembangan karakter dan akhlak mulia. Menjadikan pembentukan karakter dan akhlak mulia ini sebagai tujuan utama pendidikan, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi antara siswa dan guru. Misalkan menggunakan metode pembelajaran yang efektif, serta bisa menanamkan nilai-nilai Islam, keteladanan, kebijaksanaan, dan lain-lain. Dan seterusnya itu penggunaan teknologi yang bijak. Harus sekali di zaman sekarang bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena mengajar siswa di zaman sekarang itu perlu menggunakan teknologi. Terus juga mereka harus diberi tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir yaitu keterlibatan masyarakat, seperti melibatkan orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga Islam dalam proses pendidikan. Misalnya seperti membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, terus mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu ada evaluasi yang komprehensif, seperti melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program, menggunakan berbagai metode evaluasi termasuk tes, observasi, dan portofolio, dan menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam ini juga punya peran yang penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Misalkan perannya itu sebagai prinsip kesetaraan atau musawah. Artinya bahwa pendidikan Islam ini menekankan bahwa semua manusia itu punya kedudukan yang sama di hadapan Allah. Nah, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif. Implementasinya bisa menyediakan akses pendidikan yang sama bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun agama, menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam proses penerimaan siswa, pembelajaran, dan penilaian. Yang kedua, prinsip keadilan. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan pentingnya memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Implementasinya bisa menyediakan dukungan dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, apalagi yang berkebutuhan khusus. Menerapkan sistem penilaian objektif dan transparan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Selanjutnya prinsip toleransi atau tasamuh. Filsafat pendidikan Islam juga mendorong sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Implementasinya mengembangkan kurikulum yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan menghargai perbedaan. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempertemukan siswa dari berbagai latar belakang, agama, dan budaya yang berbeda. Terus ada prinsip partisipasi atau syura. Filsafat pendidikan Islam ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Implementasinya bisa melibatkan orang tua, siswa, masyarakat dalam mengembangkan kurikulum dan kebijakan pendidikan, membentuk dewan sekolah atau komite pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah, yaitu bisa juga mengimplementasikan dengan mengembangkan kurikulum inklusif dengan kurikulum yang mengakomodasikan keberagaman siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, siswa dari latar belakang budaya yang berbeda, siswa dengan gaya belajar yang beragam. Pastinya juga harus meningkatkan kapasitas guru. Pelatihan guru dengan pendidikan inklusif, metode pembelajaran dan
yang diferensiasi dengan penanganan siswa berkebutuhan khusus. Terus selanjutnya pemanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi ini juga bisa meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa di daerah terpencil atau siswa dengan disabilitas. Terus yang terakhir yaitu kerjasama dengan masyarakat. Membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pendidikan inklusif. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam, sistem pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan relevan, seperti yang dibutuhkan di masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.